Dia melakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya Inkisaria. Dalam bahasa Turki, Yeniseri. Yeni artinya baru, seri artinya pasukan. Dalam bahasa Arab jadi Inkisaria. Nah Inkisaria ini apa? 7.000 pasukan elit dikumpulkan dari kecil di setiap barak-barak. Di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya bacaan Quran, bacaan hadis dan membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Sehingga mereka punya idola, mereka punya cita-cita. Apa cita-cita mereka? Kami adalah Ghazi. Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Jadi zaman sekarang doktor, insinyur, profesor itu dianggap hebat. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang hebat adalah titel Ghazi. Apa itu Ghazi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai di zaman itu berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik kemudian gak bisa ikut perang tapi di rumah. Itu aib besar. Zaman sekarang anak gak naik sekolah, gak naik kelas, aib. Kan itu ya. Zaman dulu gak ikut perang, aib. Ini para Ghazi ini. 7.000 orang dilatih secara spesifik. Tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih. Sampai kemudian semua memahami dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia bangun benteng namanya Benteng Anadolu Hisar. Seperti apa Benteng Anadolu Hisar? Oke, balik ke peta. Kecepatan nggak ngomongnya? Alhamdulillah kalau gitu kan ya. Kan cepat tapi selamat. Selat Bosforus. Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ingat posisinya Konstantinopel tadi bentuknya kayak apa? Oke, ini bentuknya nih kayak segitiga nih aslinya nih. Ini diambil dari Google, aslinya begini nih, segitiga. Ini adalah Selat Bosforus. Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel. Kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena Al-Fatih jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini, karena ini tidak kita tutup. Maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia Kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia Kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia pingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat. Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, gak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula. Al-Fatih kirim surat balasan. Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam. Setelah diancam nggak berani lagi kirim. Nah ini kemudian ini blueprintnya teman-teman sekalian. Ini kemudian kapal-kapal di Selat Bosforus ini adalah punya buyutnya Anadolu Hisar, inilah punya dia Rumeli Hisar. Bagaimana posisi sesungguhnya? Nih posisi sesungguhnya Anadolu Hisar. 25 meter di atas, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede nggak bentengnya? Oh gede. Jadi kalau Anda masuk di pintu masuk mau ke WC harus naik angkot dulu. Paham sekalian? Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar lebih gede lagi. Ini Rumeli Hisar. Nih Rumeli Hisar, lihat ini ada 7 citadel, ada 7 benteng besar kayak begini, dan ini semua terkoordinasi. Ini 30.000 meter persegi, dan ini mobilnya di sini, dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman sekalian? Berapa lama selesainya? 4 bulan. Anda ngelihatnya mungkin biasa, tapi kalau dilihat dari atas, ini dari atas ini membentuk nama Muhammad. Lihat, mim, ha, mim, dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad, gitu kan ya. Ini benteng terkoordinasi. Saya pernah datang ke sini teman sekalian. Ini tingginya sekitar 60-an meter sampai ke atas. Saya pernah datang ke sini, salah naik angkot. Salah naik angkot, serius, salah naik angkot. Yang di atas jurusannya Rumeli Hisarius tuh, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Pas saya naik sini, ya Allah salah naik angkot sampai di atas. Gak apa-apa, kita bisa masuk dari sini, ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama, digembok. Terpaksa turun ke bawah, lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus teman sekalian. Serius. Itu tinggi sekali. Yang saya bayangin, gimana caranya ngangkat batu-batu besar ke atas itu, lalu kemudian menumpuk-numpuk jadi seperti ini 4 bulan.
Kalau dia nggak serius nggak akan jadi. Paham tuh sekalian? Ini selesai dalam waktu 4 bulan. Selesai 4 bulan, orang-orang menyebut dengan nama Boaz Kesen. Artinya adalah pemotong kerongkongan. Kesen artinya kerongkongan. Boaz artinya kerongkongan atau Bosforus. Kesen pemotong tenggorokan. Setelah selesai jadi semua ini, struktur yang luar biasa ini, tapi namanya anak muda, tetap ada masalah. Betul begitu? Kalau dalam film-film kan anak muda pasti punya masalah. Kan ditanya, apa masalahnya? Nih masalahnya teman sekalian. Tembok Konstantinopel. Yang sudah saya bilang tadi, dibuat pada tahun 300, nggak pernah jatuh sampai tahun 1453. Perfect selama 1123 tahun. Bayangkan teman sekalian, berapa lama? 1123 tahun perfect, nggak ada yang mengalahkan. Lah kenapa? Bayangkan, jangan tahun ini bayangin ya. Bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ada satu struktur tingginya 18 meter. Kebayang nggak teman sekalian? 18 meter kalau ada artis di situ, ini artisnya kira-kira. Kok kecil banget Ustaz? Iya itu artisnya nih. Jadi kalau ini 18 meter, nggak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda nekat berenang, dipan ada di sini. Oh, tapi tenang Ustaz, saya punya batu akik yang sakti. Oh ya boleh. Nah, batu akik sakti, Anda di mana nggak mempan ya. Anda naik ke sini, berantem di sini, lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Taruhlah Anda berhasil mulai mengalahkan di sini, manja di sini. Ini tingginya sekitar 8 meter, tingginya sekitar 5 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Taruhlah Anda bisa manja di sini, dipan lagi dari sini. Lempar batu, lempar minyak, bakar. Taruhlah Anda bisa mengalahkan karena batu akik Anda kuat banget gitu kan ya. Nah ini tingginya sekitar 8 meter. 8 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk tempat ini? Ingat, ini sudah perfect selama 1123 tahun. Pendahulu Anda nggak ada yang bisa. Semua nggak ada yang bisa, terus Anda gimana caranya kira-kira? Yang agak kreatif dikit, gimana caranya? Gali lewat bawah, bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Penggali-penggali perak dari Serbia sudah coba karena mereka ahli dalam membuat terowongan untuk menggali-gali perak, maka mereka lewat di sini gali-gali tanah, mereka berharap bisa muncul di sini. Tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah bergetar air di atasnya. Dia tahu siapa yang gali, dia prediksi di mana kemudian galinya, dia buat lubang counter attack, disiram dibakar, dibawa hidup-hidup. Bukan ide bagus, terus gimana lagi caranya? Oh pakai pesawat tuh saat belum ada pesawat. Gila kira, istighosa saja saat, enggak menang-menang, wah teman sekalian. Nah, makanya Al-Fatih mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba oleh orang-orang yang lain, maka saya pasti kalah. Maka harus ada cara yang lain, yang belum pernah dicoba. Gimana? Saya nggak tahu. Yang saya tahu Allah pasti nolong orang yang bertawakal pada Allah. Maka dia bilang, saya bertawakal pada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos? Raja Konstantinopel lihat, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini bos. Sorry kita lagi nggak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Nanti kalau kami punya duit, kami bikinin senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, senjatanya gak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Namanya orang punya senjata, orang ahli senjata itu nggak pernah ideologis. Dia cari orang yang punya duit, paham teman sekalian? Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin senjata yang sama. Bos, gue punya senjata bos, mau bikin atau tidak? Al-Fatih begitu melihat rancangannya, Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata, lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini, paham ya? Itu Orban ahli fisika, Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung, apa rumusnya? I sama dengan M kali A. Sekalian, impact sama dengan massa kali akselerasi, ya. Jadi kalau ada massa sebesar ini yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar. Oke, buatkan bagi saya. Kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini janjinya. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu. Belum pernah ada sebelumnya, namanya The Great Turkish Bombard. Atau lebih dikenal dengan nama The Basilica Cannon atau The Muhammad Great Gun. Ini senjatanya kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km sekali muntah 682 kg. Paham dulu sekalian? Ini senjata pas dites. Nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah.
Al-Fatih bilang, bagus, bagus, saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya.